Su. Oke. Saya bersama Romo Baby sudah stay on di Pastoran Santo Petrus Negara. Masih melanjutkan kegiatan, tadi sudah kita melaksanakan kegiatan dari Komisi Keluarga tentang telekonseling keluarga, dan besok akan dilanjutkan dengan kegiatan dari Komisi Pendidikan, sehingga Romo Baby nginap di negara, dan kami memanfaatkan kesempatan ini bersama tim Komsosnya untuk melakukan launching gitu, launching untuk channel YouTube-nya Unio Keuskupan Denpasar. Mantap, Romo. Oke. Dengan maksud supaya Unio selalu ada di hati umat, juga umat selalu ada di hati para imam Unio. Makanya judul kali ini kami beri tema Unio Menyapa. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang akan diputarkan oleh teknisi. Kepada Mas Kris, silakan. Mas Unio ya. Oke, yang bisa menyanyi silakan untuk menyanyi. Imam Unio Keuskupan Denpasar, hidup bersaudara, saling mengasihi, berjuang bersama tanpa kenal lelah, setia melayani Tuhan dan umat-Nya, bergandengan tangan, berjalan bersama, bawa jiwa umat menuju surga. Kami cinta Tuhan, cinta umat Allah, pegang teguh janji, tetap jadi imam. Kami Imam Unio Keuskupan Denpasar, hidup bersaudara, saling mengasihi, berjuang bersama tanpa kenal lelah, setia melayani Tuhan dan umat-Nya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Macet ya. Berjalan bersama, bawa jiwa umat menuju surga. Kami cinta Tuhan, cinta umat Allah, pegang teguh janji, tetap jadi imam. Kami Imam Unio Keuskupan Denpasar, hidup bersaudara, saling mengasihi, berjuang bersama tanpa kenal lelah, setia melayani Tuhan dan umat-Nya, bergandengan tangan, berjalan bersama, bawa jiwa umat menuju surga. Kami cinta Tuhan, cinta
umat Allah. Pegang teguh janji, tetap jadi iman. Oke, semoga dengan semangat yang telah kita dengar dari lagu Mas Unio juga membangkitkan semangat kita untuk pertama kalinya kita bertemu dalam bingkai Unio Menyapa. Sebelum kami menyapa Bapak Ibu dan para Romo, kami juga ingin bahwa terlebih dahulu biarkanlah kita, Anda dan kami disapa oleh Tuhan dalam sebuah lagu yang akan kami nyanyikan secara langsung dan diiringi oleh Romo Baby. Lagu yang berjudul Bila Tuhan Menyapa. Boleh ikut bersama-sama. Saya lihat tadi sudah ada Kakak Tina Bono yang suaranya bagus dan layak untuk kita dengar bersama. Karena ini adalah sapaan Tuhan melalui Imam Unio untuk Bapak Ibu dan umat sekalian. Tuhan menyapa setiap manusia tanpa bicara, tanpa berbahasa, bagai mentari menyapa alam, kasih ilahi menyapa kita. Tuhan yang selalu menyapa kita dengan kasih-Nya yang paling indah, yang tak mau seorang pun binasa, namun berbahagia. Hai manusia, apa jawabmu bila padamu Tuhan menyapa? Bila padamu Unio menyapa. Dan dengan lagu ini juga dalam nama Tuhan kami menyapa para Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada dan mengikuti Zoom meeting kali ini. Selamat datang juga untuk Romo Komang, untuk Romo Thomas, Frater Adrian, dan juga beberapa teman yang sudah bergabung bersama kami. Dalam nama Tuhan kami menyapa Anda dari Unio Uskupan Denpasar, dan karena itu kita memulai Zoom meeting kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau tak pernah berhenti menyapa kami dengan cara-Mu, lewat sabda-Mu, lewat ekaristi, lewat sapaan satu sama lain dengan sesama. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyapa kami para imam-Mu, dan melalui umat juga Engkau telah menunjukkan kasih-Mu untuk menyapa kami. Pada kesempatan ini kami para imam Unio di Keuskupan Denpasar ingin menyapa umat-Mu, juga saudara-saudara dimanapun mereka berada, karena kami hanya punya cara seperti ini untuk bisa menyapa satu sama lain, agar hati kami tetap bersatu dan terpikat, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun jarak memisahkan kami, tapi hati kami tetap bersatu dan berpadu dalam Engkau, sebagaimana yang didoakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu ketika Ia hendak berpisah dengan para murid-Nya.
Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan Engkau. Semoga pertemuan malam hari ini dapat menyentuh hati kami dan menyapa untuk kami tetap menjaga kesatuan, persaudaraan dan kekeluargaan di dalam Unio, rekan-rekan imam, juga dengan seluruh umat, agar dengan demikian juga pantas dan layaklah kami menjadi agen-agen saksi keselamatan bagi dunia, juga seturut tema pastoral keuskupan kami tahun ini, Gereja Bersaksi. Doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat melalui Romo Baby untuk meeting kita pada malam hari ini. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian juga perjumpaan kita penuh dengan kasih pada malam hari ini bersama para imam, suster, dan juga Bapak Ibu saudara-saudariku. Senantiasa ada di dalam perlindungan rahmat dan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Baby. Sama. Para Romo, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, malam hari ini Unio akan coba menyapa Anda dengan beberapa hal dan sudah menghadirkan beberapa narasumber lah gitu. Pada tempat pertama tentu kami ingin mengatakan kepada Bapak Ibu kenapa malam hari ini kok Unio Keuskupan Denpasar itu tiba-tiba muncul di medsos melalui channel YouTube dan Zoom meeting seperti ini. Tentu ini tidak terlepas dari roh yang menggerakkan kami, dari apa yang dicanangkan dan diharapkan oleh Paus Fransiskus ketika beberapa hari lalu kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia dengan tema Datanglah dan Lihatlah. Anda tentu punya banyak pertanyaan tentang apa sih Unio itu? Siapa saja yang masuk dalam Unio, dan ini adalah kesempatan untuk kami ajak Bapak Ibu, mari datang dan lihatlah, inilah kami Imam Unio. Maka nanti pada tempat pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Romo Baby untuk memberikan sedikit 1-2 hal, karena beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk Unio ini memiliki konten di medsos, karena dunia telah mengantar kita untuk tidak boleh tidak juga mewartakan Injil dan memperkenalkan diri dan kebaikan serta kebenaran melalui media sosial. Maka pada tempat pertama kepada Romo Baby selaku Direktur Puspas Keuskupan Denpasar, senior untuk Imam Unio dan juga Ketua Komsos Komisi Sosial Keuskupan Denpasar, kami berikan sedikit kenapa Romo kemudian memiliki semangat yang luar biasa untuk kemudian Unio diberikan akses melalui Komsos, untuk kemudian kita memiliki channel YouTube dan beberapa channel di medsos, termasuk pada malam hari ini, kemudian Romo dengan personil dari Komsos memberikan kami kesempatan untuk melakukan launching. Silakan Romo Baby, silakan. Terima kasih Romo Eman. Selamat malam teman-teman imam, selamat malam suster dan juga Bapak Ibu saudara-saudariku. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Malam, Romo. Ini malam Butina. Pokoknya Tentu saja selamat malam dari katedral. ya, terima Ais. Baik, kita ada dalam suasana yang penuh dengan persaudaraan antara imam dan juga umat. Kita sedang ada pada dunia milenial, teman-teman. Sejak Mendiang Sri Paus Yohanes Paulus II pertama kali menggunakan internet untuk mengirimkan surat pastoralnya pada umat Katolik yang ada di Asia, Oseania, Mendiang Paus Yohanes Paulus II langsung mengajak Gereja Katolik untuk memanfaatkan internet, media sosial sebagai sarana untuk penyebaran kabar gembira. Sudah itu, baik melalui Sri Paus Emeritus Benediktus XVI maupun juga melalui Sri Paus Fransiskus, lalu mengajak gereja untuk menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk pengembangan iman umat. Dalam kaitan dengan itu, kita melihat banyak rekan-rekan imam yang punya kreativitas di media sosial itu cukup tinggi.
baik berupa lagu, kemudian berupa renungan, kemudian juga tampilan dalam Ekaristi secara daring, yang lalu membuat kita Unio mengambil langkah memanfaatkan media sosial ini tidak hanya untuk saling menyapa di antara kita para imam, tetapi lebih penting daripada itu adalah menyapa umat lewat macam-macam. Dan saya yakin rekan-rekan imam yang ada di Paguyuban Unio Kuskupan Denpasar ini pasti bisa menghadirkan talenta dan karisma yang luar biasa supaya membantu umat memiliki iman yang bagaimana harapan Gereja Katolik Kuskupan Denpasar, iman yang tangguh, supaya bisa menghadirkan jati diri dari waktu ke waktu. Sekaligus tujuan yang paling jauh adalah supaya ada di dalam hadirat Tuhan. Maka Komsus Kuskupan Denpasar mau backup apa yang menjadi karya rekan-rekan Unio. Dan ini sudah secara resmi saya sampaikan kepada Bapak Uskup. Pak Unio Kuskupan Denpasar mau menjadikan berbagai macam karya sesuai dengan kreativitas masing-masing imam dengan menjadikan media sosial lewat channel YouTube Unio ini untuk macam-macam aktivitas yang pasti berguna bagi umat. Itu kira-kira yang menjadi daya dorong dari Komsus Kuskupan Denpasar untuk ada dan membackup apa yang menjadi karya pastoral Imam Unio Kuskupan Denpasar. Oke, Romo, terima kasih karena Romo itu seperti gayung bersambut gitu. Ketika melihat kondisi dunia yang memang hampir setiap hari umat itu mengkonsumsi medsos dan langsung menangkap peluang ini sebagai rahmat untuk kemudian Unio juga bisa menyapa umat, saya pikir ini sesuatu yang sangat layak untuk kita syukurin. Tentu bahwa dalam tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang terbaru itu, yang ke-55, dengan tema Datanglah dan Lihatlah, salah satu hal yang disorot oleh Paus itu, mari kita menjadi pembawa berita karena kita menyaksikan apa yang terjadi. Ini untuk menampik segala kemungkinan yang terjadi pada zaman sekarang, di mana orang memalsukan berita dan ya istilahnya bikin hoax gitu. Tentu kita sebagai agen-agen kebenaran, dalam hal ini agen gereja yang bersaksi di tengah masyarakat majemuk juga di medsos, kita tentu harus terus mewartakan kebenaran dengan mengatakan apa yang kita saksikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dan dalam hal ini juga ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Paus itu ketika dia mengambil contoh begini. Kita itu harus seperti tukang sol sepatu yang ada di tempat itu lalu bergulat dan menjumpai siapapun yang datang untuk berjumpa dengan kita. Dan pada waktu itulah kita menerima berita-berita yang benar sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, dalam konteks ini juga gereja kita di Gereja Lokal Kuskupan Denpasar pada tahun ini mengambil tema gereja bersaksi. Tentu kesaksian yang paling benar adalah ketika kita mengambil bagian dalam fakta, bukan dalam rekayasa. Nah, dalam konteks ini menurut Romo, kira-kira bagaimana imam-imam Unio juga mengambil bagian dalam tema bersaksi ini dalam konteks juga untuk mempublikasikan pewartaan-pewartaan yang sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan katanya, kata orang, kira-kira begitu. Iya, yang menjadi karakter dari imam kan ada di tengah dunia, di tengah umat terutama. Di tengah umat itu artinya segala sesuatu yang dialami oleh umat, baik itu di gereja paroki atau stasi, atau beragam pelayanan yang lainnya, tentu bisa menghadirkan sejumlah pengalaman hidup iman umat yang fakta, jadi yang real, yang nyata, bukan menghadirkan sejumlah data yang saya dengar, kata orang, itu kan kadang-kadang bisa benar, bisa salah. Jadi diharapkan dengan channel ini, rekan-rekan imam yang ada di lapangan, yang ada di tengah umat, itu bisa menghadirkan berbagai macam karya dari umat
lewat imam untuk umat, sehingga umat semakin menghadirkan jati diri sebagai seorang Katolik, dan lebih jauh daripada itu, semakin menghadirkan diri untuk benar-benar ada di dalam kuasa dan juga perlindungan Tuhan. Oke, terima kasih Romo. Istilahnya by the way gitu. Sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang hal ini, juga ada sesuatu yang sering dipertanyakan oleh umat terkait dengan keberadaan kita para imam. Sekarang ini yang lagi ngetren itu ada istilah RD, RP, dan itu ada yang sudah paham dan ada yang belum paham. Dan mereka bilang, kenapa Romo punya itu pakai RD, kenapa yang lain pakai RP? Nah, ini mungkin kesempatan yang baik untuk Romo sedikit memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kenapa pakai RD untuk imam diosesan dan kenapa pakai RP untuk imam kongregasi. Tapi Bapak Ibu, sebelum juga saya akan menginformasikan bahwa nanti akan diberikan kesempatan kepada Romo Wanto. Beliau adalah mantan ketua Unindo. Unindo itu Unio Indonesia selama 2 periode. Dan beliau nanti yang akan memberikan perkenalan dan pemahaman kepada kita tentang apa itu Unio, bagaimana sejarah bertumbuh dan berkembangnya Unio, kemudian kenapa sampai Unio Keuskupan Denpasar itu ada. Oke. Nanti juga akan ditambahkan oleh Romo Wanto, RD dan RP, namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Romo Baby. Baik, jadi istilah RD dan RP ini kan untuk di Indonesia ini boleh dibilang belum terlalu lama. Kalau orang menyebut Romo, kalau ada di Nusa Tenggara Timur itu pasti ada hubungan dengan imam diosesan. Kalau orang sebut pater, itu pasti ada hubungan dengan imam SUD atau kongres lainnya, itu di Nusa Tenggara Timur. Sementara kalau ada di Pulau Bali dan ke barat itu sebut Romo sama saja. Artinya Bapak kan kalau di Kalimantan malah pastor lagi. Ya. Di Papua juga pastor. Atau di Papua juga ada yang menyebut pater semua, mau diosesan mau kongregasi. Nah, nanti Romo Wanto akan menjelaskan secara lebih spesifik berhubungan dengan RP dan RD itu, sekalian dengan berhubungan dengan Unio, Udindo, sehingga ini menjadi sosialisasi kepada umat kita. Sebab kadang-kadang ada pengumuman di gereja, misa dipimpin oleh RD Romo Baby. Atau sebutnya RD Roni. Padahal harus sebut lengkap itu. Begitu kira. Oke. Terima kasih Romo Baby. Ini sepintas Romo Baby sudah menyampaikan kepada kita apa itu RD, apa itu RP. Nanti Romo Wanto yang akan memberikan penjelasan lebih terinci tentang hal ini. Dan karena itu, sebelum saya berikan kesempatan kepada Romo Wanto, saya mempersilakan kepada peserta yang hadir. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana Unio ini berkiprah di media sosial melalui cara-cara seperti ini, atau seperti yang sudah diungkapkan oleh Romo Baby. Kami persilakan. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin juga ada yang mau menambahkan. Di sini ada Romo Fian, ada Romo Sintus, tadi saya lihat ada Romo Komang. Sebelum Romo Wanto berbicara, saya berikan kesempatan kepada Romo Fian, mungkin mau menambahkan bagaimana kiprah kita para imam Unio untuk bertarung di dunia medsos. Karena sekarang ini kata orang yang lagi ngetren itu perang udara. Jadi kita harus ikut bermain di udara untuk mewartakan kabar baik dan kebenaran kepada dunia atau bersaksi di tengah dunia. Romo Fian mungkin bisa menambahkan? Oke, dari Gumri silakan bersuara. Jangan lupa unmute. Suara-suara, unmute. Oke. Selamat malam untuk semuanya. Malam. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan Romo Eman untuk saya. Mungkin kata yang pas mengawali perjumpaan kita ketika harus berhadapan dengan IT, saatnya tiba untuk kita masuk dalam gerakan perubahan. Dunia sekarang berada dalam perubahan, maka kita pun harus boleh berjalan bersama dengan perubahan itu, tentu dialaskan oleh kebenaran iman, sebagaimana yang menjadi himbauan dari pimpinan kita, Gereja Katolik, dari Paus. Hal yang sama juga untuk kita sebagai Unio, tentu. Dan kita harus belajar dan berjalan bersama
di tengah situasi gerakan perubahan ini. Saya ingin men-sharingkan secara pribadi dari saya dulu. Karena bertolak dari Paroki Gumri dengan kondisi umat di sini, tentu banyak kebijaksanaan yang harus dikedepankan. Karena situasi dan kondisi, atau dalam bahasa moralnya, circumstance. Jadi situasi dan kondisi yang melingkungi hal-hal seperti ini. Jadi sehingga kami di sini mungkin saatnya belum tiba untuk menggunakan saran ini waktu misa, untuk bisa menggunakannya pada waktu misa, karena kami masih offline. Dan ketika kemarin tidak ada misa secara fisik, ya saya secara pribadi anjurkan kepada umat untuk boleh mengikuti TVRI. Jadi mereka bisa mengikuti di sana. Karena di sini kan banyak PD, bukan persekutuan doa, tapi Pekak dan Dadong. Jadi mereka menikmati melalui saluran televisi, yang memungkinkan mereka untuk bisa menikmati hal seperti itu, karena situasi dan kondisi. Tetapi selain itu, secara pribadi saya juga, mungkin hadir di sini ada Dr. Tony, ada Pak Idi Lukito juga, yang juga mewarnai dengan satu kata kunci yang sedang dalam proses dan tentu akan berjuang terus dalam les, jadi lentera energi spiritual, yang setiap bulan ditampilkan. Untuk apa? Berbagi kepada umat dengan 5 pilar besar. Jadi lentera cinta, lentera iman, lentera kesehatan, lentera bisnis, dan lentera pelayanan. Jadi disingkat dengan CKBP. Jadi itu mau bagaimana menghadirkan wadah penyegaran ini untuk umat. Untuk siapa saja? Untuk umat. Jadi diawali oleh Bapak Uskup kemarin dalam lentera energi spiritual tentang iman. Lalu yang kedua, Dr. Hansen melalui lentera energi spiritual bidang kesehatan tentang COVID. Lalu yang kemarin ketiga dalam bidang pelayanan oleh Dr. Robert, dan tiba gilirannya bulan Juni akan ada tampilan lagi, tetapi nantikan kita akan berjalan bersama. Bagi saya Unio adalah kesempatan bagi kita sekarang untuk bergerak maju. Sebagaimana yang sudah saya katakan waktu di Gianyar kemarin, kita harus melalui virtual, kita bergerak dari situ, pertemuan atau apa, dan tentu seperti Romo Baby katakan, skalanya ada di dalam situasi seperti ini. Jadi harapanku adalah Unio selalu bergerak di tengah situasi gerakan perubahan ini untuk memberikan suatu kesegaran, penyegaran kepada umat di dalam kondisi kita. Salam sukacita dari Gumri dan sukses untuk Unio kita. Terima kasih Romo Fian. Mendengar kata perubahan ini, saya itu teringat dengan salah satu dosen filsafat yang sangat unik di Ledelero, namanya Pater Pinonsek. Dia mengajarkan salah satu mata kuliah yang namanya metafisika, dan di dalamnya ada definisi perubahan. Dia dengan gaya Polandianya selalu memberikan penjelasan yang unik tentang perubahan. Sampai-sampai kalau kita bisa tiru, dia bilang gini, perubahan adalah sesuatu yang lain dari yang dulu. Dan memang Bapak Ibu, kalau dulu Unio belum masuk di dunia media sosial, kita mau mengubahnya sekarang menjadi lain dari yang dulu. Kita coba masuk dengan menjadi lentera kasih, bahasanya Romo Fian. Dan tentang lentera ini juga saya teringat dengan dulu lentera itu tidak bisa menyala kalau tidak ada minyak dan sumbu. Nah, sekarang siapa yang menjadi minyak? Siapa yang menjadi sumbu? Hemat saya, minyak, kalau imam bisa dijadikan minyak, maka umat adalah sumbu agar lentera gereja tetap menyala di dunia zaman ini, juga media sosial. Terima kasih Romo Fian, atau apa dengan Rofi. Mungkin masih ada lagi Romo-Romo lain yang bisa memberikan input. Romo Sintus itu juga punya channel YouTube loh. Gimana Romonya Sintus? Mungkin bisa bersuara sedikit, memberikan sharing pengalaman bagaimana berkiprah di dunia media sosial melalui channel YouTube yang sudah ada. Romo Sintus silakan, jangan lupa unmute. Sudah itu. Ya, silakan Romo Sintus. Ya, malam. Ya, terima kasih. Ya, kami di seminari ya sekarang ya sudah gencar-gencarnya memakai media ini. Ya, kalau bisa selalu kami online untuk hari Minggu atau hari Raya.
Apalagi jam 3, Romari biasa sering itu misa online. Yang kami buat di sini ya bukan untuk kami pribadi, tapi ya sebagai pelajaran sebenarnya untuk kita memberi contoh kepada anak-anak. Ya, kami bukan ahli dalam hal ini, tapi sejauh ya kemampuan kami bisa memberi sesuatu untuk mereka bisa berkreasi. Ya, kami beri contoh untuk bisa menyanyi atau bisa buat hal lain dengan anak-anak. Jadi kami memberi contoh nyata apa yang harus dilakukan mereka kalau mau berkreasi. Itu yang kami lakukan di sini. Ya, mudah-mudahan ada bibit-bibit yang nanti akan melanjutkan karya kami yang sederhana tapi bisa menyapa mereka dalam kehidupan di seminari. Ya, itu saja yang kami sampaikan. Ya, saya Romo Komang yang punya channel itu YouTube, tapi ya bukan untuk sebuah bisnis, tapi untuk pastoral sebenarnya di dalam seminari sendiri. Ya, bahwa ada yang menonton, ya itu syukur kepada Allah. Tapi lebih banyak untuk anak-anak sebenarnya, bagaimana kami saling belajar dengan mereka. Itu saja. Oke, terima kasih Kakak Romo Sintus. Yang pasti bahwa ketika mereka kemudian dari seminari banyak muncul di channel YouTube, itu bukan untuk bisnis, tetapi sarana pastoral dan paling penting adalah untuk pendidikan anak-anak mereka. Saya pikir ini sangat positif dan baik untuk kita dukung. Nah, di antara kita juga ada beberapa kaum terbaptis yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita juga tentu ingin mendengar apa kata mereka tentang bagaimana kira-kira imam-imamnya bisa berkiprah di medsos sesuai dengan harapan dan apa yang mereka cita-citakan. Yang pasti mereka yang telah hadir adalah orang-orang yang punya hati untuk imam, karena imam ada di hatinya dan Anda semua ada di hati kami. Maka suara emas Anda sangat kami rindukan untuk memberikan input bagaimana imam-imam Unio dan imam pada umumnya berkiprah di dunia media sosial. Saya minta tolong pertama Pak Dr. Tony, lalu kemudian nanti Pak Erwin ya. Pak Dr. Tony, silakan. Dr. Tony ada pasien. Dokter ini ada pasien tadi, ada di chatting itu, dia mau melayani pasien, sehingga mungkin geser ke yang lain dulu. Terima kasih. Inilah fungsinya media sosial. Cepat kita dapat informasi kalau ada perubahan. Iya, karena ada chattingnya di dalam. Oke, Pak Erwin, silakan kami berikan kesempatan. Malam para Romo, Suster, dan Bapak Ibu kalian. Sebenarnya saya ya belum terlalu mendalami sekali ini mengenai di Unio ini, baru saya kali ini bergabung. Mungkin tapi dengan pertanyaan Romo Eman, mungkin harapan-harapan dari kami ya untuk para imam di media sosial itu. Seperti mungkin yang banyak sudah dilakukan, mungkin Romo Eman juga sering melakukan gitu. Jadi kita para umat kadang-kadang memang perlu siraman-siraman seperti rohani dan gitu, dan itu sangat membantu media sosial itu. Sekarang terbukti memang di YouTube saja banyak sekali dari para imam-imam yang memberikan suatu siraman rohani, suatu rekoleksi seperti itu, yang dulu-dulu mungkin belum terpikirkan gitu ya, tapi dengan kondisi sekarang kelihatannya itu sangat membantu, terutama adalah anak-anak muda OMK yang memang seperti anak kami juga yang bisa bilang OMK, karena mereka memang lebih banyak hidupnya ya bisa dibilang di media sosial itu ya gitu. Jadi itu sangat membantu gitu dengan adanya pewartaan di media sosial seperti itu. Dan kami berharap tentunya di Uskupan Denpasar ini bisa lebih berpartisipasi di dalam pewartaan di media sosial, khususnya ke anak-anak remaja kita di Uskupan Denpasar ini. Demikian aja para Romo dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Irfan. Tentu masih ada orang lain atau teman-teman yang masih ingin menyampaikan sesuatu, masih ada waktu untuk kita. Dan kita nanti akan masuk ke hal yang lebih dalam tentang bagaimana mengenal Unio, dan akan dipaparkan oleh Romo Wanto tentang Unio itu apa dan siapa, visi dan misinya apa, kapan berdirinya. Nanti akan kita dengar bersama, lalu kita bisa berdialog bersama. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mau mengatakan bahwa saya sendiri terpacu untuk muncul di medsos itu ketika menghadiri pertemuan di kalender yang di-backup oleh Komisi Kerabam KBI. Waktu itu kita undang salah satu anak muda NU yang membidangi bagian online-nya NU. Namanya Syafiq Ali. Dia menantang para imam dan peserta yang hadir dengan kata-kata ini. Dia mengutip dari salah seorang yang berbicara begini. Hidup di dunia kita itu seperti ini. We are living under the dark cloud of heartbeat. Kita itu sedang hidup dalam awan kelam kebencian. Dan kalau kita lihat di medsos, itu banyak sekali berselebaran cerita-cerita yang tidak bagus untuk dibaca dan tidak enak didengar, dan pada umumnya sepertinya membuat kita sebel gitu. Nah sekarang para Romo sebagai agen pewarta sukacita dan kabar gembira dan kebenaran kepada dunia, tunjukkan bahwa para Romo juga bisa hadir di dunia maya. Maka berperanglah di udara sekarang untuk menyelamatkan dunia dari bahaya-bahaya kebencian seperti ini. Saya sendiri merasa tertantang, dan sejak saat itulah saya semacam makin menggebu-gebu untuk aktif di media sosial. Juga ini seperti blessing in disguise-nya dari virus corona. Tentu kita tidak suka dengan virus corona, tapi badai ini telah membuat kita bisa bermain di dunia medsos dan membuat gereja eksis di sana. Itu tambahan dari saya. Nanti Romo Wanto akan melanjutkan dengan memberikan sedikit pengenalan dan pemahaman tentang Unio, namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku, karena kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya harus juga mengenal gembalanya. Agar lebih mengenal siapa itu Unio sebagai gembala, nanti Romo Wanto akan mengatakan kepada kita, tapi kita diantar dengan sebuah lagu. Tuhan adalah gembalaku. Sebelum dilanjutkan, tolong musiknya, Romo Baby memainkan musik tapi kami tidak mendengarnya. Mungkin sound dari musiknya. Kayaknya Romo Fian mau ikut menyanyi. Silakan Romo, yang mau ikut menyanyi silakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian saudara 3 do. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kemudian silakan lanjut ayat kedua. Sama aja lah. Sebab engkau besar, gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun Aku
Allah dalam lemah kegelapan. Takkan pun, takkan goyah, sebab Kau Tuhan besertaku. Oke, sejauh manapun dunia menuntun kita ke dalam kesalahan di medsos, Tuhan akan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Romo Wanto akan menuntun kita di jalan yang benar tentang pemahaman atau konsep yang benar tentang Unio itu siapa dan apa. Kepada Kapo Wanto dari San Mari Gianyar, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan, Dides. Di bajunya ditulis Dides. Terima kasih, selamat malam para Romo, Suster, Ibu Bapak sekalian dari San Mari Gianyar. Terima kasih untuk acara yang mendadak luar biasa ini ya. Baik, Unio Indonesia itu adalah suatu asosiasi privat. Ada Unio internasional, ada Unio nasional yang disebut Unio Indonesia. Asosiasi privat itu adalah perkumpulan anggota-anggota dari imam-imam diosesan yang disebut Unio. Didasarkan pada panggilan imamat sebagai imam diosesan. Maka imam diosesan sering disebut sebagai imam sekuler ya. Karena apa? Diosesan itu artinya menata rumah. Maka seorang imam diosesan berurusan atau bekerja untuk menata rumah gereja lokal, gereja diosis atau keuskupannya. Nah, asosiasi privat perkumpulan berdasarkan persaudaraan romo-romo imam diosesan, itulah yang disebut dengan Unio Indonesia. Nah, Unio Indonesia sendiri itu terbentuk atau anggotanya lahir dengan ditabiskan seorang imam tanggal 25 April 1935 di Pangkal Pinang. Namanya Romo Bun Tian Kit, seorang Tionghoa, keturunan Tionghoa, yang belajar di Malaysia. Kemudian Unio Indonesia cikal bakalnya dari Keuskupan Agung Semarang yang mengadakan pertemuan tahun 1977. Yang hadir waktu itu ada dari Keuskupan Denpasar. Yang hadir adalah Keuskupan Bogor, Bandung, Purwokerto, Denpasar, Manado, Atambua, dan Merauke. Nah, dari situlah tanggal 15 Juli, tanggal 28 sampai 29 Juni 1977 berkembanglah Unio Indonesia. Sampai sekarang ada kurang lebih, mungkin lebih 2.243 anggota. Nah, dari 37 dari 37 keuskupan di Indonesia. Lalu apa ciri khas imam diosesan? Tadi dioses itu artinya menata rumah, atau rumah di sini adalah paroki. Jadi pada umumnya romo diosesan bekerja di paroki. Pada umumnya paroki adalah suatu teritorial pastoral yang digembalakan seorang pastor tetap dengan teritorial yang tetap, dengan umat yang stabil, dengan di bawah kewenangan seorang uskup diosesan. Lalu tadi kita kan RD, apa itu RD? RD itu Referendus Dominus, artinya Tuan yang terhormat. Referendus Dominus, Tuan yang terhormat. Maka dalam gereja Katolik RD itu sudah lama sebetulnya, tapi di Indonesia mungkin baru-baru saja. Kalau Romo Simon Lili itu RD itu Romo Diosesan bisa juga. Kalau sudah ada RD di depannya, maka dia menggantikan PR di belakangnya. Sehingga misalnya RD Emmanuel Ano cukup. Itu sudah jelas. Lalu apa RP? RP Referendus Pater. Referendus Pater itu Tuan Pastor, ayah yang terhormat. Nah, tadi Romo Bibi mengatakan mereka ini adalah imam-imam religius.
Bedanya apa? Bedanya kalau imam religius, gampangnya itu imam religius itu semacam swasta. Sedangkan imam diosesan itu pribumi, sekuler, berada di dunia. Maka ada 4 hal ciri seorang imam diosesan atau imam projo, imam anggota Unio. Pertama, merakyat. Kedua, memasar. Ketiga, hidup di tengah hiruk pikuk dunia. Dan keempat, pergulatan hidup bersama umat beriman. Nah, 4 hal inilah yang menjadi ciri khas seorang imam diosesan. Sehingga imam diosesan itu harus berada bersama dengan umat. Dia tinggal bersama dalam kesulitan dan tantangan hidup seorang imam bersama umatnya. Dan disitulah sebetulnya menjadi kekuatan pelayanan. Karena panggilannya justru melalui kesucian, melalui pelayanan bersama umat. Ya, karena tadi ngurus tata dunia, rumah tangga gereja lokal, maka imam diosesan atau imam projo, anggota Unio, itu adalah akar tunggangnya keuskupan. Dia menjadi kekuatan sebuah boleh dikatakan pohon gereja, pokok dari gereja itu sendiri, akarnya, kekuatannya ada dalam diri imam-imam diosesan. Dulu 1961 ketika seluruh Indonesia itu ditetapkan sebagai gereja memiliki hierarki yang tetap, yang mandiri oleh Roma, termasuk keuskupan Denpasar, ya, tahun ini kalau nggak salah jadinya kalau 61 mungkin sudah bisa jadi 50 tahun berdirinya keuskupan, atau sudah 60 tahun berdirinya keuskupan Denpasar dan keuskupan-keuskupan yang lain sama. Nah, disitulah kewenangan otonomi dari misinya diserahkan kepada uskup diosesan, bukan lagi di bawah misi imam-imam religius. Ya, tahun 35 dulu misi di keuskupan ini diberikan kepada imam-imam SWD. Maka seluruh Nusa Tenggara itu ada SWD, tapi juga ada Yesuit sebelumnya. Kemudian CSSR masuk dan seterusnya. Nah, ketika diserahkan berdirinya hierarki keuskupan Denpasar tahun 61, maka seluruh karya misi gereja itu dipercayakan kepada imam-imam pribumi. Dan diharapkan lahirlah calon-calon imam pribumi yang menjadi akar tunggang dari gereja lokal itu sendiri. Maka betapa pentingnya imam diosesan itu. Gereja lokal berkembang oleh karena hadirnya imam-imam diosesan atau Unio itu sendiri. Kalau belum ada berarti dia masih belum kuat. Karena mengapa? Karena tadi saya katakan kalau imam religius secara gampangnya dia itu adalah swasta. Dia mempunyai kedua pemimpin, yaitu provinsialnya dan ke tempat karyanya yaitu uskup. Dia bisa ditarik berpindah, sedangkan imam diosesan tidak bisa. Dia hidup mati di umat bersama umat, di mana dia dipercayakan untuk melayani. Nah, itu pokoknya. Silakan Romo Eman. Saya potong sedikit. Mungkin Romo bisa menginformasikan, misalnya di Indonesia sejauh ini kurang lebih sudah berapa tahun Unio ini berada, dan kemudian gambaran secara umum mungkin Romo karena juga pernah jadi ketua Unindo Indonesia selama periode. Untuk kondisi imam diosesan di Indonesia sejauh ini itu kira-kira bagaimana? Ya, imam Unio Indonesia itu mulai pertama kali Munas 1983. Sebetulnya tahun 2020 itu diadakan Munas di ND, tapi ditunda karena COVID. Kurang tahu sekarang 2021 apakah terjadi atau tidak nanti. Nah, di Bali tahun 2005 di Palesari, itu yang Munas ke-8. Nah, Unio Indonesia itu tadi saya katakan anggotanya kurang lebih sekarang mungkin lebih dari 2.243. Keadaannya
boleh dikatakan tidak seimbang. Ya. Contoh misalnya, anggota Unio atau imam diosesan yang paling banyak, kalau mudah-mudahan antara Keuskupan Ruteng dengan Keuskupan Agung Semarang. Ya. Mereka ini memberikan menjadi misi imam yang misionaris domestik di beberapa keuskupan, ya, macam-macam. Keuskupan Agung Semarang, Ruteng itu kemana-mana ya, dan memberikan imamnya untuk berkarya di keuskupan yang mengalami kekurangan. Yang paling sedikit mungkin wilayah-wilayah seperti misalnya Agats, kemudian Timika, kemudian boleh dikatakan mungkin Ketapang ya, mungkin sekarang sudah agak baik, dan keuskupan-keuskupan yang di Papua itu masih mengalami kekurangan imam diosesan. Yang paling cepat berkembang misalnya Ambon, Makassar, Surabaya itu sudah mulai 100-an lebih. Nah, kita imam diosesan atau Unio Keuskupan Denpasar itu masih di bawah 50. Oke. Secara kuantitas ya. Jadi panggilannya masih boleh dikatakan tidak begitu cepat ya. Kita sudah lama Unio di Keuskupan Denpasar tahun 77 itu sudah ikut anggota Unio, berarti sudah cukup lama ya. Jadi ini yang keadaannya tidak sama di antara imam diosesan di keuskupan di Indonesia ya. Nah, inilah yang mestinya harus dipikirkan oleh umat, oleh gereja lokal dan juga umat yang hadir di sini, para suster, Bapak Ibu sekalian. Kita membutuhkan imam-imam, khususnya imam-imam diosesan. Oke. Gitu. Nah, terima kasih Romo Manto. Dan Bapak Ibu, sekedar informasi untuk Imam Diosesan Keuskupan Denpasar sejauh ini sampai dengan yang terakhir ditabiskan di Kute kali lalu, Romo Tony itu masuk nomor induk yang ke-34 kalau tidak salah untuk Imam Unio Keuskupan Denpasar. Dan dia adalah sejauh ini masih paling bungsu, dan yang menjadi sulungnya itu Romo Marcel Gede Merce ya, Romo ya? Ya, Romo Marcel tahun ini merayakan Pesta Emas tanggal 20 Juli kalau nggak keliru ya. Kemarin saya diambil videonya untuk wawancara. Dan Romo Baby, Romo Venus, Romo Agus, Romo Paulus merayakan pesta perak 25 tahun imamat. Saya yakin Bapak Ibu, suster yang ada di sini, kita harus dukung imam-imam, memberikan apresiasi, paling tidak berdoa untuk mereka. Setuju? Setuju. Dan Bapak Ibu, kali ini dan tahun ini memang kita harus merayakan ada 4 orang imam diosesan yang merayakan syukuran perak. Tapi karena pandemi, bukan berarti kita tidak memaknai, kita tetap memaknai dengan cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang paling penting tetap bawa dalam doa untuk menjaga dan merawat para imam, karena Bapak Uskup itu setiap kali merayakan misa Krisma dan pembaharuan imamat selalu menitipkan pesan, umatku yang terkasih, jangan terus mempersoalkan imam, tapi berdoalah selalu untuk imam. Dan saya juga teringat dengan pesan dari salah satu imam ketika saya menghadiri misa pertama untuk Romo Liber, yang sekarang jadi pastorkan di Singaraja. Beliau juga ikut bergabung. Malam Romo Liber, itu kakaknya waktu itu misa perdana di kampungnya mengatakan begini, umat terkasih, jangan banyak bicara tentang imam, tetapi berbicaralah dengan imam kalau memang betul mencintai imam. Itu. Di sini juga ada beberapa awam yang sudah bergabung. Dr. Tony, selamat bergabung kembali. Oke. Ya, selamat malam Romo. Maaf tadi ada pasien. Terima kasih banyak untuk apresiasinya, karena saya tahu bahwa sudah sejak saya mengedarkan link Zoom, Dr. Tony itu sudah sangat antusias untuk mengambil bagian. Dan tadi waktu kita mulai, beliau sudah ada lebih dahulu. Tapi karena ada pasien, melayani pasien dulu, karena melayani adalah cara bersaksi. Ya Romo. Selamat. Dr. Tony, tadi kami meminta sedikit input tentang bagaimana menurut pandangan Pak Dokter, karena sudah mengenal juga banyak imam di Keuskupan ini, tentang eksistensi Imam Unio di Keuskupan Denpasar dalam konteks terlibat di dunia media sosial dan juga dalam konteks keberadaan selanjutnya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Romo. Selamat malam para Romo, suster, Bapak Ibu yang hadir. Semoga semua sehat. Saya kira masa atau zaman sudah begitu berubah. Kalau zaman dulu
kami menemukan atau kami mendapatkan para Romo datang berkeliling ke rumah-rumah malahan. Jadi saya masa kecil masih mengalami didatangi oleh para Romo ke rumah. Mereka makan bersama kami, di rumah kami, minum, dan lain sebagainya. Sekarang kan semakin berbeda, umat semakin banyak, para Romo kesulitan. Kalau mau kunjungi semua rumahnya umat, waduh nggak selesai pekerjaan di paroki. Jadi betapa begitu berubah dunia. Dan juga sistem informasi, total sudah berubah. Kalau zaman dulu kita menerima media gereja berupa surat kring atau surat lingkungan gitu ya, hanya sebulan sekali atau seminggu sekali. Sekarang dengan media setiap saat bisa disiarkan melalui web ataupun melalui medsos. Saya kira zaman memang merubah dan otomatis akan merubah semua pelayanan, bukan hanya pelayanan manusia yang lain, termasuk juga tentu para Romo. Berkarya sudah lagi menjadi bagian para Romo, bukan hanya di dalam memberikan pelayanan iman dan bantuan sosial, tetapi juga dengan berbagi ilmu pengetahuan. Saya kira tanpa mengikuti perkembangan zaman, maka kegiatan para Romo sekalian atau para rohaniwan, baik Romo, Bruder, Suster, akan terhambat kalau hanya bekerja di tempat. Sedangkan sekarang benar-benar bahwa informasi itu bisa menyebar setiap saat, setiap waktu, kemana saja, seluruh dunia. Sehingga sebetulnya karya seorang Romo akan menjadi luar biasa ketika dia mampu mempresentasikan dirinya, mengekspresikan dirinya dan kegiatannya ke seluruh dunia, tidak hanya di satu tempat. Ruang lingkup menjadi tidak terbatas. Saya sangat senang banyak contoh, Romo Wanta luar biasa sekali, kegiatan-kegiatan dalam ngopi, ataupun yang lain, Romo Fian sudah mulai dengan les, dan cukup jalan. Tapi saya mau cerita mengenai Romo-Romo lain yang di luar Denpasar misalnya. Banyak umat begitu terkesima dengan kegiatan-kegiatan para Romo, para rohaniwan. Misalnya dengan Samadhi, itu begitu banyak orang yang gemar sekali kegiatan-kegiatan para Romo di Samadhi di Jakarta. Begitu menarik, begitu memberikan rasa senang luar biasa ketika mereka melihat kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh para Romo itu. Nah, disinilah letaknya Romo, saya kira. Zaman sudah berubah, para Romo juga harus berubah. Nggak bisa lagi Romo hanya mengandalkan apa yang Romo mau sampaikan sebatas di paroki dan di gereja. Tidak bisa. Kita harus bergerak, harus keluar, memperluas, otomatis juga kita harus memperkaya segala sesuatu. Pelayanan bukan hanya dalam bidang iman, tetapi juga dalam bidang pekerjaan. Romo-romo tidak bisa lagi hanya mengajarkan iman saja, tapi juga harus ngajarin bisnis. Misalnya ajarin orang tanam anggur, ajarin orang tanam pepaya, ajarin orang macam-macam Romo. Termasuk piara ikan. Itu menjadi bagian-bagian contoh kecil di mana Romo-romo semua harus memperkaya dirinya dan membagi kepada semua umat sehingga umat diperkaya. Bukan hanya dalam bidang iman, tetapi juga dalam bidang sosial dan kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya berbagi Romo, dan saya berharap Romo-romo Unio yang ada di Denpasar pun mulai bergerak dan memperluas dan memperkaya wawasan umat dengan kegiatan-kegiatan di bidang kegiatan-kegiatan dalam bidang melalui medsos dan melalui media ini, Romo. Terima kasih Romo, selamat malam semua. Terima kasih, Tony. Terima kasih banyak mewakili teman-teman Unio. Kami ucapkan limpah terima kasih untuk atensinya, dan jangan pernah berhenti untuk mencintai dan memperhatikan para imam untuk kebaikan kita bersama ke depan. Nah, saya dengar tadi yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tony itu adalah imam juga adalah agen perubahan zaman ini. Saya teringat beberapa hari lalu saya dimintai oleh SMK Marsudirini untuk memberikan sebuah tema tentang menjadi agen perubahan di era milenial. Dan waktu itu saya menyampaikan bahwa tentu ketika kita diminta menjadi agen perubahan, pertanyaan utama yang penting untuk diungkapkan itu adalah apa yang mau diubah dan siapa yang diubah. Ternyata bahwa paling penting untuk menjadi agen perubahan itu kita pakai saja prinsipnya. Satu, Mother Teresa. Dia menjadi agen perubahan yang sangat besar hanya karena dia punya prinsip. Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Juga saya teringat dengan kita semua tahu bahwa Yesus juga menjadi agen perubahan ketika ia melakukan hal-hal dengan cinta yang besar dan jiwa yang besar sampai harus mati di kayu salib. Tapi intinya bagi kita bahwa sekarang
zamannya adalah zaman perubahan, dan tentu harapannya kita para imam juga menjadi agen-agen perubahan. Dulu waktu tahun 2000 itu John Naisbitt pernah menulis buku tentang Megatrend 2000. Dan satu hal yang dia tulis yang saya tetap terus ingat sampai sekarang untuk tetap menjadi agen perubahan itu ketika dia menulis begini. Dunia kita adalah dunia yang berubah dan lari berubahnya itu begitu kencang sampai kita sendiri mengejar dengan terbirit-birit, mengejar ketertinggalan. Dan saya pikir itulah yang terjadi. Tapi kita kembali ke kepercayaan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita tetap terus berjuang untuk mereparasi diri, menginovasi diri dengan perkembangan-perkembangan yang ada, dan yang paling penting adalah kita jangan pernah berhenti untuk terus memelihara tali kasih dan persaudaraan, dan Unio salah satunya bertujuan untuk mengikat tali kasih dan persaudaraan di antara para imam. Sehingga satu hal tadi yang mungkin belum sempat diungkapkan oleh Romo Wanto itu, apa sih visi dan misi Imam Unio di zaman ini? Mungkin Romo Wanto bisa menyampaikan, dan setelah Romo Wanto menyampaikan itu juga di sini tadi ada suster yang mewakili atau yang hadir. Nanti suster juga kami minta input untuk apa yang suster harapkan dari para Imam Unio ya, Suster Helena. Sekarang Romo Wanto silakan. Ya. Visi dan misi dari Imam Unio Indonesia tidak lain adalah seorang imam yang berada dekat di dalam hati umatnya. Imam yang merasakan, mengalami suka dan duka, keprihatinan dan kecemasan dari umat, termasuk harapan hidupnya. Jadi visi imam diosesan itu adalah imam yang mengumat, ya, dan imam yang berada bersama umat di dalam suka duka, harapan dan kecemasan, keprihatinan umat. Nah, karena itu seorang imam diosesan harus dan berada bersama dengan umatnya. Karena disitulah spiritualitas pokoknya. Dan saya kira itu visinya, dan membangun kerajaan Allah bukan berada di pastoran atau di kantor, tetapi membangun persaudaraan, membangun kerajaan Allah melalui persaudaraan dengan umat yang tidak hanya umat Katolik, tetapi seluruh umat, siapapun beragama apapun. Sehingga dia sungguh-sungguh menjadi imam bagi dunia. Ingat sabda Tuhan, gembalakanlah bukan hanya dombaku, tapi di luar kandang juga kita harus mengembalakan. Begitu, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo Wanto pernah menulis sebuah buku yang menurut saya judulnya itu sangat menarik untuk dikaji. Apakah pastor itu tukang misa? Nah Romo bagaimana, apakah ini juga ada hubungannya dengan spiritualitas Imam Unio yang memang harus mengumat? Ya, mungkin misa itu kan aspek dari tugas pengudusan ya. Kita dapat tugas itu sebagai gembala, pemimpin, imam menguduskan, dan nabi mengajar. Sebagai tugas imam menguduskan, itu menguduskan tidak hanya satu-satunya melalui ekaristi atau misa di altar, tetapi juga bagaimana sekarang kalau di Kerawang, bagaimana altar atau pengudusan itu dibawa ke tengah-tengah hiruk-pikuk dunia, di tengah dunia, di tengah pasar. Maka tugas seorang imam bukan menjadi tukang misa, tetapi membawa keselamatan di tengah dunia, bersama umat yang hadir dalam pelayanan itu sendiri. Karena tukang itu sepertinya pekerjaan yang boleh dikatakan profesinya hanya misa, sebetulnya bukan hanya misa, tapi juga mengajar, tapi juga memimpin. Nah, itulah yang saya tulis. Oke, nanti lebih jelasnya Bapak Ibu dan para Romo jangan lupa menyelami kembali buku yang ditulis oleh Romo Wanto itu, Apakah Pastor Tukang Misa. Nah, tadi Romo Wanto sudah menyinggung tentang spiritualitas imam diosesan, dan kami di Kuskupan Denpasar mencoba untuk memformasi diri dengan gaya itu ketika beberapa tahun lalu sebelum pandemi, kita coba buat satu kegiatan yang merangkaikan antara hari studi dan live in, dan untuk pertama kali itu kita lakukan di Paroki Roh Kudus Katedral, dan di samping saya juga ada pastor paroki yang menjadi pastor paroki katedral waktu itu dan sekarang. Mungkin Romo Baby bisa mensharingkan apakah impact dari kegiatan yang telah kita lakukan ketika untuk pertama kali kita melakukan live in di katedral waktu itu. Silakan Romo. Terima kasih Romo Eman.
Yang terjadi pada waktu itu tentu umat bersyukur. Bersyukur karena imam itu datang ke tengah umat dan lebih spesifik lagi nginap lagi di rumah keluarga. Kemudian kesan dari umat di katedral, pinginnya sih lebih lama. Sebab pasti ada banyak hal yang umat ingin curhat atau umat ingin dengar dari para imam. Atau mungkin juga para orang tua ingin supaya anak-anaknya terpengaruh. Bukan terpengaruh langsung supaya akan menjadi imam, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya menjadi anak yang boleh dibilang mencintai doa, kemudian menekuni, membaca kitab suci, itu yang diharapkan oleh umat. Jadi akibat langsung dari live-in Imam Unio di wilayah Polri Katedral itu. Lalu bagian lain adalah ada harapan yang sangat luar biasa dari umat supaya para imam itu benar-benar bawa seluruh pengalaman selama live-in itu, selain untuk memperkuat kehidupan pelayanan dari para imam, tapi sekaligus membiaskan berkat Tuhan kepada banyak orang. Sebagaimana yang katakan Romo Wante tadi, dengan adanya live-in, lalu umat kemudian bisa mengenal dari dekat, bisa mengalami langsung lewat berbagai macam cerita atau apa yang dialami di hari-hari di mana imam live-in di tengah umat, di tengah keluarga. Oke, terima kasih Romo Baby. Itu tadi sharing dari Romo Baby, efek positif dari ketika Imam Unio itu hadir di tengah umat dalam live-in. Dan di tayangan tadi juga sudah sedikit ada gambaran tentang apa yang terjadi pada waktu itu sebelum era pandemi. Yang pasti waktu itu juga kita turun ke umat karena masih terkait dengan harapan Paus Fransiskus tentang gembala berbau domba. Jadi dengan kita live in, kita coba menemukan seperti apa sih aroma domba-domba itu realnya di tengah umat, dan juga dengan kehadiran para imam, domba-domba juga bisa menghirup sedikit aroma gembala itu seperti apa. Nah, sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada Suster Helena untuk memberikan sedikit 1-2 hal yang perlu untuk para imam diosesan, karena kita juga masih berada di bulan Rosario, dan Maria adalah ratu para imam dan bunda kaum beriman, kami akan selingi dengan sebuah lagu Ave Maria, Maria Bunda Allah dari Pance. Romo Fian silakan ikut bergabung dan musiknya kita perbesar lewat mic supaya para penyanyi seperti Romo Sintus, ada Romo Komang, ada Romo Alfons, ada Romo Agus Piri juga bisa bernyanyi bersama-sama. Romo Liber juga silakan unmute saja kalau memang mau ikut bernyanyi. Kakak Tina Bone, Pak Dr. Tony silakan menyanyi bersama-sama untuk kita mendekatkan diri dengan Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang tunggal. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Oke, sama-sama Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpujilah sepanjang segala masa.
Ave Maria, Ave Maria, syukur syukur kepadanya Tuhan yang yang masih lama-lama. Syukur kepadanya Tuhan yang mengasihi lama-lamanya. Oke, yang mewakili Bunda Maria ada Suster Helena, ada Kakak Tina Bone. Kami ingin dengar suara emas dan suara merdu dari Suster dan Kakak Tina Bone. Suster Helena, silakan unmute dan sampaikan sesuatu. Mungkin orangnya sudah tidak ada. Tina Bone, ada? Ada Romo? Alhamdulillah, silakan. Sebentar nih sambil mengunyah Romo, minta maaf. Jangan lupa videonya di on kan, biar kita lihat. Makan kue. Mas kita salah membayangkan orang walaupun namanya sama. Sedang dalam posisi tidak betul-betul. Sebentar lagi dia datang. Saya sudah on kan, tapi kenapa belum kelihatan ya? Mungkin pengaruh ada kue masih. Iya Romo. Ya, saya sudah on kan loh Romo, aduh saya nggak tahu nih kenapa. Oke, bicarakan saja, enggak apa-apa saya pikir. Aduh minta maaf Romo. Saya sudah on kan kedua-duanya, sudah tidak mood juga. Video sudah on. Baik. Adalah sesuatu yang menggembirakan kalau kita berjumpa dengan para imam di media sosial. Saya termasuk orang yang aktif di media sosial karena saya menjual jasa saya di media sosial. Ketika para imam berulang tahun, kita seringkali ikut merayakannya secara off-air. Dan itu menggembirakan. Tetapi ketika keadaan menjadi seperti ini, dan kemudian saya berulang tahun, ada banyak sekali imam yang mengucapkan happy birthday melalui media sosial dan menyampaikan doa. Itu sesuatu yang buat umat Allah sangat menggembirakan, menambah imunitas juga, membuat semangat pelayanan juga. Lalu saya mengusulkan adalah baik bagi para imam juga mempunyai situs-situsnya sendiri, entah itu YouTube, entah itu Facebook atau Twitter atau apa saja. Karena dari situ meski posting sesuatu, tetapi kehidupan umat itu menjadi bisa tampak lebih dekat. Meskipun bisa disadari bahwa apa yang terlihat di media sosial itu sama sekali tidak dapat dijadikan acuan karena banyak kali fake ya, seperti Facebook itu yang tampak hanya melulu kegembiraan, tidak tampak kesulitan atau tangisan atau air mata umat. Tetapi seringkali juga ada umat-umat yang bisa curhat di sana atau menyampaikan satu pesan yang terselubung di dalam postingan-postingannya. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Suci Bapak Paus untuk kita semua lebih berani bergerak di media sosial, saya juga di seksi keluarga mengencourage para pendamping pasutri saya untuk bergerak di media sosial dan lebih PK untuk melihat kebutuhan-kebutuhan keluarga-keluarga umat Allah dari media sosial apa saja yang mereka masuki. Saya rasa demikian. Romo, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semua, Tuhan berkati.
Oke, terima kasih Kak Tina. Satu hal yang saya tidak pernah dan tidak bisa akan saya lupakan dari Kak Tina Bone itu ketika menjalankan praktek pastoral sebagai Frater Top di Seminari Tuke. Waktu itu ada Festival Santa Cecilia dan beliau adalah orang yang melatih para seminaris untuk paduan suara. Dan ternyata memang kemudian waktu itu Seminari Tuke mendapat juara ya. Mungkin Romo Sintius juga. Ya, ada 9 piala yang diraih oleh seminari, dan saya masih ingat satu frater muda yang datang ke rumah kami malam-malam dan dia bilang, "Ayo kakak, mari latih seminari." Saya bilang, "Aduh, saya masih latih paroki itu tidak apa-apa kakak. Jadi kami akan antarkan anak-anak seminari ke paroki untuk dilatih bersama-sama." Dan hasilnya ternyata luar biasa ya Romo. Ya, itu sudah memang tidak salah pilih kita pada waktu itu. Walaupun latihannya juga di sawah-sawah juga pernah ya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Tina. Juga di sini ada Pak Alex, itu ketua panitia waktu kita mengadakan live-in di katedral. Pak Alex, kami mohon dan minta suaranya setelah kita para imam unio melakukan live-in dan hari studi di katedral. Kira-kira apa pesan dan kesan buat kami? Baik, selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu memang benar kami jadi tuan rumah di katedral untuk kegiatan Unio dan saya jadi ketua panitia. Dari umat katedral sendiri sangat menyambut antusias sekali kegiatan Unio, di mana mereka bahagia sekali, khususnya bagi yang mendapatkan giliran untuk menerima Romo untuk tinggal di rumah mereka. Dan pesannya sangat luar biasa sekali, dan mereka merasa dekat sekali dengan gembalanya. Dan ini mungkin sesuatu yang jarang terjadi di dunia modern ini ya. Mereka bisa makan bersama, kemudian bercerita, dan mungkin menyampaikan keluh kesah mereka. Dan saya rasa ini merupakan satu momen yang mungkin kalau bisa diulang kembali Romo, di waktu-waktu setelah pandemi ini nanti misalnya sudah selesai. Jadi mereka pasti sangat rindu sekali setelah sekian lama hanya bertemu secara online mungkin, misa secara online, tapi mereka nantinya bisa ketemu lagi secara fisik. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Dan pesan kami mungkin untuk para Romo, tetap jaga kesehatan dulu yang pertama, tetap ikutin protokol kesehatan, tetapi tetap jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk berada di tengah umat, menjadi gembala yang berbau domba ya, kalau nggak salah benar ya, dan juga menghadirkan Ekaristi atau suasana Ekaristi itu di tengah kehidupan umat yang secara realita di masa pandemi ini tidak hanya sisi dari liturginya saja yang mereka sangat rindu, tapi mungkin dari sisi ekonomi dan sisi lain yang sangat berdampak dalam kehidupan mereka yang nyata. Jadi saya rasa kalau kita bisa memanfaatkan media sosial dalam situasi ini dengan lebih baik lagi, bisa mendekatkan ke umat, mungkin umat bisa merasa lebih diperhatikan lagi. Saya rasa itu Romo. Terima kasih. Alex, harapan dan juga tetap terus dibawa dalam doa untuk kami Unio semakin mengumat dan ada di hati umat seperti tema kita di katedral pada waktu itu ya. Memang setelah di katedral kita itu punya rencana untuk melanjutkan hari studi dan live-in berikutnya di Bima, tapi karena pandemi ya kita pending saja dulu. Yang pasti juga Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa bertemu juga karena medsos ya, dan kami menerima banyak pada malam hari ini. Dan ini baru langkah awal untuk Unio coba menyapa umat dan umat menyapa Unio dengan cara seperti ini. Kalau besok-besok juga masih ada kesempatan dan kalau ada harapan untuk apa yang kita bisa dialogkan lagi ke depan melalui channel Unio, silakan hubungi pastor paroki masing-masing. Nanti pas kita rapat rutin Unio,
mereka akan menyampaikan kira-kira hal apa lagi yang perlu kita bicarakan dan diskusikan bersama. Dan dari kami, Imam Unio juga sebenarnya punya beberapa program yang rutin dan berkala yang sering kami lakukan. Seperti retret tahunan, hari studi dan live-in, dan kalau di Bali itu kita ada pertemuan rutin tiap bulan yang mungkin di paroki-paroki yang ada imam diosesannya selalu mengalami hal itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk segala support dan dukungan. Dan kalau Bapak Ibu juga masih ingin mengungkapkan rasa perhatian dan untuk menjaga kesejahteraan dan kegiatan pastoral para Romo, khususnya kegiatan Unio, retret, hari studi dan live-in, Bapak Ibu bisa berdonasi di ada rekening BCA punya Unio, itu di sudut bawah dengan nomornya 611-057-3209 atas nama Alphonse Golo atau Evensius Devantoro Bolidaton. Nah ini kalau seandainya ingin berbagi untuk mendukung kegiatan Unio, silakan ke nomor rekening itu. Yang pasti bahwa pertemuan pada malam hari ini sangat berharga untuk kami dan semoga juga menjadi sangat berharga untuk umat sekalian. Ini adalah langkah awal untuk kita terus maju. Pasti masih ada banyak orang yang ingin mau menyampaikan sesuatu, yang pasti kita masih punya waktu di hari-hari selanjutnya di channel yang sama. Jangan lupa Unio sudah punya channel YouTube bernama Unio Denpasar. Di situ sudah ada lagu Mars Unio dan beberapa kegiatan Unio yang bisa terupload. Dan dari tempat ini tentu atas nama teman-teman Imam Unio Kuskupan Denpasar, Romo Banto, Romo Bebi, Romo Sintus, Romo Fian, juga Romo Liber dan beberapa teman yang sudah bergabung, kami ucapkan limpah terima kasih untuk atensi dan kerelaan bergabung bersama kami dalam Zoom pada malam hari ini. Semoga Anda tidak kapok dan tidak bosan, karena kami percaya bahwa kalau kami ada di hatimu dan umat pasti selalu ada di hati kami. Meminjam istilahnya orang ME, we love you, we need you. Kami mencintai Anda dan kami membutuhkanmu untuk sama-sama memelihara rahmat imamat yang telah dianugerahkan kepada kami dan gereja. Dan sebagai akhir pertemuan kita pada malam hari ini dari tempat ini, dari studio Komsos Kuskupan Denpasar dan juga dari ruang tamu Pastoran Paroki Santo Petrus Negara, mengucapkan limpah terima kasih, mohon maaf untuk segala kata dan ekspresi yang mungkin tidak berkenan. Sampai kita bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga Anda selalu terberkati dan kali ini kami menutup dengan lagu yang menunjukkan identitas Imam Pribumi, Bumi Indonesia dengan sebuah lagu Tunjukkan Kuasamu di Negeri Ini Tuhan. Dan nanti kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin untuk semua yang sudah bergabung, kami ucapkan limpah terima kasih. Untuk yang belum sempat berbicara, nanti kita akan bertemu lagi dalam pembicaraan berikut. Nanti kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Yasintus Nahak. Romo Sintus, nanti kita minta tolong untuk doa penutup dan berkat penutup untuk kita semua. Kita bersatu dalam lagu untuk negeri ini supaya Tuhan menunjukkan kuasa yang terbaik agar kita pantas dan layak untuk berubah, terutama keluar dari virus pandemi COVID yang belum juga berakhir. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu
semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Kita berdoa bersama-sama untuk negeri kita, supaya Tuhan segera menunjukkan kepada kita. Dan kami juga menyapa dan mengucapkan limpah terima kasih untuk Anastasia yang telah bergabung bersama kami untuk pesan yang sudah dikirim di grup. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Oke, Romo Liber, masuk. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, karena ini. Bukankah Tuhan menenangkan tiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup-Mu ini. Di negeri tanah ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan dosa akan terlepas kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Oke, terima kasih juga untuk pesan dari Frater Adrian. Terima kasih untuk para Romo dan semuanya. Salam dan kami dari para Frater Keuskupan Denpasar. Dan sejauh ini di Rita Piret kita sudah punya 30 orang Frater. Dan di Malang hampir 10 gitu ya. Pokoknya kita masih punya calon imam di seminari tinggi hampir 40 orang. Bahwa tetap selalu mereka dan kami para imam dalam doa. Dan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa dan berkat penutup kepada Romo Yasintus. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Sepertinya Romo Sintus tidak lagi bersama kita, Romo. Oke, Romo Liber. Romo Liber Malung dari Singaraja. Silakan Romo Liber membawa kita dalam doa. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala anugerah-Mu, atas segala cinta yang Kau berikan kepada kami semua. Teristimewa atas rahmat panggilan bagi kami, para imam Diosesan Keuskupan Denpasar. Juga kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu yang Kaulah berkati bagi kami dalam seluruh karya pastoral kami. Semoga Roh Kudus-Mu tetap menguatkan kami,
membimbing kami dan menuntun kami dalam seluruh karya-karya kami di paroki dan dimanapun kami bertugas. Kami juga mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang begitu mencintai para imam-Mu. Semoga Engkau limpahkan berkat-Mu bagi karya-karya mereka, bagi usaha-usaha mereka, dan dalam seluruh kehidupan mereka setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, semoga melalui komunikasi dan juga melalui media, makin hari kami semakin bergerak untuk menjadi seorang imam yang baik dan juga menjadi gembala yang baik bagi para umat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami, istimewa istirahat kami pada malam hari ini dengan berkat. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu agar kami semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Liber, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kita bertemu di episode berikutnya dan di channel YouTube Unio juga akan ada misa live streaming dan pada waktunya akan kami sharekan kepada Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe dan share channel punya Unio Denpasar. Bukti rasa cinta kita untuk Unio mengudara di dunia media sosial seperti yang kita lakukan. Amin. Terima kasih Romo Baby, terima kasih Romo Banto, terima kasih Romo Fian dan Terima kasih para Romo semua. istirahat. Selamat malam semua. Selamat malam Dr. Tony. Malam Mbak Tina, malam Pak Erwin, malam semua. Frater, Bu Anastasia semua. Terima kasih. Malam. Yuk, mari. Romo Liber, sampai ketemu lagi Romo. Terima kasih, selamat malam. Kok bisa masuk lagi saya?